Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Permata Putri, kelas 11 IPA 1, absen ke-10, akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mata dan mekanisme kerjanya. Oke, perhatikan sampai dengan selesai ya. Aduh, kok aku nggak bisa lihat 3 burger lainnya? Di saat aku fokus ke 1 burger yang itu, dan 3 burger lainnya terlihat buram. Ataupun bisa hilang. Kok bisa ya? Apa mataku rusak ya? Coba deh, kalian lihat apa mata kalian sama. Coba deh, kalian lihat 4 burger ini. Kalian fokus ke 1 burger, jangan liatin burger yang lain. Eits, itu bukan berarti mata kalian rusak ya guys. Di saat kalian fokus lihat 1 burger yang itu dan yang lainnya buram, itu berarti mata kalian mengalami konsentrasi yang sangat fokus. Sama kayak aku, kalau udah konsentrasi ke kamu, yang lainnya buram. Enggak, canda-canda. Jadi gini guys, saat mata kita fokus pada 1 burger saja, maka otak hanya memilih 1 burger yang difokuskan. Sementara impuls untuk 3 burger lainnya tidak diolah sehingga tampak seperti hilang. Nah, bicara tentang mata, jadi mata itu adalah organ yang memiliki fotoreseptor. Fotoreseptor itu sendiri ialah reseptor yang menerima stimulus berupa cahaya yang tampak. Nah, stimulus inilah yang akan diubah menjadi impuls elektrokimia atau potensial aksi, yang selanjutnya akan dikirim ke otak untuk dipersepsikan. Dengan begitu, meskipun mata kalian kecil, namun kita bisa melihat apapun seperti indahnya hamparan rumput yang luas, pepohonan yang tinggi menjulang, sampai burung-burung berterbangan. Bahkan kita bisa melihat bintang yang jauh di sana. Stimulus cahaya tampak tadi sebelum dipersepsikan ke otak pastinya akan melalui proses yang sangat kompleks yang melibatkan bagian-bagian dari mata pastinya. Oke, langsung saja kita lihat bagian-bagian dari mata. Baik, inilah bagian-bagian dari mata secara utuh. Bisa kalian lihat mata berdasarkan lapisannya nih. Ada terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar terdiri dari sklera. Sklera itu berwarna putih, juga dilindungi oleh konjungtiva dan kornea yang transparan. Ada lapisan tengah nih, koroid, otot siliaris, mata, lensa mata, dan iris. Terakhir, lapisan dalam. Lapisan dalam terdiri dari retina dan syaraf optik. Nah, selain itu berdasarkan ruangan yang berisi cairan, terdiri atas 2 bagian nih, yaitu bagian anterior itu di depan lensa mata, yang berisi cairan yang disebut aqueous humor. Bagian posterior itu di belakang lensa mata yang berisi cairan yang bernama vitreous humor. Baik, kita lihat lebih rinci lagi ya guys, dan beserta fungsinya. Sklera. Sklera merupakan jaringan ikat berwarna putih, tidak mengandung pembuluh darah, dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva. Fungsinya untuk melindungi dan mendukung bentuk bola mata, serta sebagai tempat menempelnya otot untuk menggerakkan bola mata, yaitu otot ekstrakulikuler. Selanjutnya, koroid. Koroid ialah mengandung pigmen serta pembuluh darah. Ia juga mensuplai nutrisi dan oksigen. Dia juga sebagai pertukaran panas untuk mencegah retina kepanasan.
Kemudian nih guys, ada otot siliaris mata. Otot siliaris mata ialah berfungsi untuk menjaga posisi lensa dan mengatur bentuk lensa mata. Lalu selanjutnya ada aqueous humor, yaitu berfungsi untuk menutrisi kornea dan lensa karena keduanya tidak terhubung dengan pembuluh darah. Selanjutnya ada vitreous humor. Vitreous humor ini teksturnya seperti jelly. Ya, juga fungsinya untuk menyerap tekanan saat bola mata bergerak dan memberi bentuk pada bola mata. Selanjutnya ada kornea. Kornea berupa lapisan tipis dan melengkung, bening atau transparan, dan dapat ditembus oleh cahaya. Tidak mengandung pembuluh darah. Berfungsi untuk melindungi mata dari kuman, kotoran, debu, dan juga mengontrol dan memfokuskan cahaya dengan cara membiaskan cahaya yang diterima ke lensa. Lanjut, kemudian ada pupil. Nah, jadi cahaya yang dibiaskan akan masuk ke mata, di mana intensitasnya diatur oleh suatu struktur yang bernama pupil. Pupil itu berupa lubang atau bolongan pada mata yang berwarna hitam di tengah nih guys. Fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk. Jika kondisi terang, maka pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Sebaliknya, jika kondisi gelap, pupil itu akan melebar untuk meningkatkan intensitas cahaya yang masuk. Tapi kok bisa ya pupil melebar mengecil? Itu terjadi karena struktur berikutnya, yaitu iris. Guys, coba deh kalian perhatikan apa warna mata kalian guys. Apakah biru, apakah coklat, dan apakah hitam? Ya, ternyata beragamnya warna pada mata disebabkan oleh perbedaan pigmen yang terdapat pada iris, di mana jumlahnya diatur oleh gen. Umumnya orang Asia biasanya warna iris matanya itu berwarna coklat ataupun hitam. Nah, berbicara tentang iris, mari kita lihat struktur yang ini. Iris adalah struktur bulat berwarna mengelilingi pupil, mengandung pigmen warna yang diatur oleh gen, berfungsi memberi warna pada mata dan mengatur diameter pupil. Tapi kok bisa sih? Karena iris itu memiliki dua jenis otot, yaitu otot sphincter, itu untuk mengecilkan pupil dalam kondisi cahaya terang, dan juga ada otot dilator untuk memperlebar pupil. Nah, di belakang iris itu ada lensa. Lensa berupa cakram protein transparan dan membagi mata menjadi dua ruangan, yaitu ruangan anterior atau aqueous humor dan ruangan posterior atau vitreous humor. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya dari pembiasan kornea agar jatuh di retina. Posisi lensa tetap karena ada ligamen suspensor. Ligamen itu tersebut terhubung dengan otot siliaris. Otot siliarisnya adalah mengontrol tegangan ligamen. Lensa memiliki daya akomodasi mata, yaitu daya akomodasi mata ialah kemampuan adaptasi mata untuk mengubah fokus untuk melihat benda jauh, jarak jauh, dan jarak dekat. Ini dilakukan agar cahaya bisa tetap jatuh di retina. Retina adalah jaringan yang sensitif terhadap cahaya, berfungsi menerima cahaya yang telah difokuskan oleh lensa untuk selanjutnya diubah menjadi sinyal elektrokimia atau impuls untuk diteruskan ke otak agar dapat dipersepsikan dengan benar. Retina terdapat dua jenis sel, yaitu sel batang atau ada pigmen rhodopsin dan sel kerucut yaitu pigmen optin. Inilah indera penglihatan kita guys. Kita bisa melihat semuanya dengan mata kita. Bagaimana sih cara mekanisme kerjanya? Jadi berawal dari adanya stimulus yang diterima oleh mata dari lingkungan yang kita lihat,
Stimulusnya itu berupa gelombang cahaya tampak, yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Jadi, gelombang cahaya tampak akan diterima oleh mata, tepatnya di bagian kornea. Kornea itu terbentuk melengkung yang membuatnya berperan dalam merefleksikan cahaya. Selanjutnya diteruskan ke aqueous humor, lalu melalui pupil ke lensa untuk difokuskan, lalu ke vitreous humor, dan akhirnya diterima oleh fotoreseptor di retina. Dan bayangan yang terbentuk di retina ialah nyata, kecil, dan terbalik. Kemudian melalui saraf optik akan dikirim ke otak dan dibuat persepsi yang benar, sehingga kita bisa melihat objek yang dengan benar tanpa terbalik. Jadi, kita bisa ulang ya alurnya dari kornea ke aqueous humor, ke pupil, lalu ke lensa, kemudian ke vitreous humor, lanjut ke retina, lanjut ke saraf optik, dan ke otak. Oke, itulah alur kerjanya ya. Baik, itulah tadi materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan materi dari saya. Oke, di-share ya video